Salah satu yang harus digarisbawahi dari MBG ini adalah komite sekolah. Itu seolah tidak dilibatkan. Ya. Dalam konteks itu juga pemerintah daerah, fungsi dari pengawasan MBG ini juga seolah nggak dilibatkan. Jadi komite sekolah nggak dilibatkan, kepala daerah juga sifatnya pasif. Kenapa tidak didesentralisasi saja? Artinya uangnya saja yang disampaikan ke daerah, tapi mereka mengelola masing-masing, lalu tinggal fungsi supervisi dan kontrol saja di pusat. Untuk di Jawa, yang dibutuhin cash transfer, uang tunai. Ngapain Buat makanan? apa? Bikin dapur dan lain-lain. Jadi ini nggak kontekstual, semua daerah diratakan. Menunya variasinya juga nggak terlalu berbeda. Harga per menunya masalahnya udah ditetapkan. Sehingga pasti kualitas yang ada di luar Pulau Jawa lebih rendah. Di era Pak Prabowo ini 1 tahun itu tekanan dari eksternal yang tinggi, tapi di dalam negeri ini seolah uangnya banyak. Maksud saya gini, kayak berlagak orang kaya gitu ya. Iya, yang penting tersohor, yang penting gaya, tekor. Yang penting gaya gitu. Betul. Yang penting merasa bahwa masyarakat jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Ya, sobat sekalian, the one and the only Bima Yudhistira. Ayo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sekalian, Bima Yudhistira ini as-sabiqunal awalun ya. Pemula dari RH Channel, 40 orang pertama. Bukan yang masuk Islam, tetapi yang mengisi waktu itu tokoh-tokoh yang diundang oleh RH Channel yang launchingnya tahun 2020. Betul. 22 Maret 2020. Jadi ada Rocky Gerung di situ, ada Babe Haikal, ada Bima Yudhistira, ada Said Didu, ada macam-macam lah orang pada waktu itu. Dan seperti biasa, walaupun masih muda dibandingkan saya ya, ternyata bedanya hampir 20 tahun usia kita. Allahu Akbar ya. Tetapi beliau ini sudah luar biasa ya. Jadi sejak usia kurang dari 30 tahun sudah mentas di panggung ekonomi nasional. Bukan panggung politik ya, panggung ekonomi nasional. Oke. Di sini ada profil Bima Yudhistira, pendiri Chelios gitu. Kayaknya sedikit saya harus bacakan ini, Bim ya. Boleh. Nama lengkap Bima Yudhistira Adinegara. Wah, ada Adinegara kelihatan ini ningratnya kan. Tempat tanggal lahir Pamekasan 3 November 1989. Madura. Oh, Makassar. Asli. Bapak Ibu. Asli Ibu. Oh, Bapak. Bapak, Ibu. Ibu Kediri. Ya, Ibu Kediri. Jawa Timur lah masih. Kediri itu katanya kalau kita nyapres nggak boleh dimasukin situ katanya. Ya, pernah mitosnya pernah dengar. Ya, mitosnya kan. Nggak boleh datang ya. Nggak boleh datang ke Kediri. Jadi waktu itu saya ketemu kiai dari Kediri kan. Sayang katanya Pak Anies nggak boleh masuk gitu. Ternyata kalah juga. Nggak datang juga kalah. Jadi nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kemudian pendidikan S1 Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. No wonder anak UGM ya. Kemudian Magister Keuangan University of Bradford. Ini Bradford sungguhan. Ya, yang asli nih ya. Yang asli ya? Di Inggris. Di Inggris ya, bukan yang di Singapura itu. Bukan yang buka cabang. Karena ada juga yang buka cabang University of Bradford tapi kerjasamanya sudah diputus katanya. Pekerjaan direktur dan pendiri Chelios, Center of Economic and Law Studies. Saya mau tanya kenapa ada Law Studies-nya? Ini menghina saya. Dan sebelum di Chelios, Bima gabung sama Indef atau apa? Iya, Indef. Indef ya. 10 tahun di situ. Indefnya Faisal Basri ya. Betul. Waktu itu ya. Betul. Selain Faisal Basri siapa lagi di Indef itu? Ada Didi Rahbini. Pak Didi Rahbini, kemudian Pak Derajat Wibowo. Yang meninggal? Bu Eni Srihartati. Nah ini Bu Eni itu baru saya undang pada suatu acara, judulnya pada waktu itu Secangkir Opini. Undang sebagai narasumber. Setelah itu meninggal beberapa saat kemudian. Pada waktu COVID ya. Iya. Tapi setelah COVID sih sebenarnya 2021 atau 2022 saya undang pada waktu itu. Oke. Fakta menarik Bima Yudhistira. Ini saya baca di inilah.com. Hebat nih.
Bima rajin membaca jurnal penelitian dan keilmuan sejak duduk di bangku SMA. SMA-nya SMA? Saya SMA di Bekasi, SMA swasta lah. Di sini. Oh, di Bekasi? Di Bekasi. Oke, jadi antara Pamekasan dan Bekasi ya. Ujung ke ujung. Hobinya mengantarkan Bima menjadi peneliti di Indef sambil menempuh pendidikan S1 di UGM. Pernah menjadi staf asisten ketua umum Kadin pada 2015-2020. Siapa nih Kadinnya ini? Pak Rosan. Rosan Roslani Danantara ya? sekarang. Danantara. Ya. CEO Danantara ya? CEO Danantara. Luar biasa. Merupakan penerima beasiswa LPDP di University of Bradford, Inggris pada 2014. Masih menggunakan dana negara. Kalau saya menggunakan dana Yahudi. Apa tuh Bang? Fulbright, walaupun tidak full dan tidak bright. Oh, ya, US. Walaupun tidak full dan tidak bright, saya dapat Fulbright. Kemudian setelah kembali ke Indonesia, Bima mendirikan lembaga penelitian Celios pada 2017. Benar 2017. Ya. Aktif menulis di kolom berbagai media online, luar biasa ya. Dan dulu waktu tahun berapa? Tahun 2020 ketika ribut-ribut mengenai staf milenial yang apalah, Bima nantang debat. Dua-duanya mundur habis itu. Hah? Dua-duanya mundur. Siapa waktu itu siapa? Belva Silvara apa? Belva ya Belva dulu dari Ruang Guru ya. Ya. Jadi staf sus, terus satu lagi itu yang di Amarta, Tovan Garuda. Oh, Tovan Garuda Nusantara, Enggak, Taufan Garuda. Andi ya? Taufan Garuda. Andi ya. Taufan Garuda. Jadi dua-duanya mundur gara-gara Bima. Mungkin enggak secara langsung lah. Enggak secara langsung, tapi ditentang debat sama di Bima pada waktu itu ya. Oke Bima ya. Di podcast kita ini kita bicara 4 hal sebenarnya. 1 profil, 2 work ya, pekerjaan. Pekerjaan itu bisa apa aja, bisa jadi pengamat, bisa jadi apa. 3 itu achievement, prestasi. 4 legacy kalau sudah tua kan. Tapi anak muda bisa saja menelurkan legacy kan. Nah, tetapi saya ingin mulai dari hal yang current ini. Kita bikin, apakah ini gempa ekonomi Indonesia di mana dolar per hari ini sudah mencapai 17.600 rupiah, which is yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Tapi paradoksnya di sisi yang lain, kita punya presiden yang katanya, paling tidak berdasarkan yang kita undang di sini, adalah pro rakyat. Ingin menegakkan pasal 33. Tapi rupiah kemudian melemah sampai 17.600. Silakan Anda mempertanggungjawabkan analisis Anda. Paradoks Pak Prabowo dan solusinya ya. Iya. Bukunya nggak kayak gitu Bang. Bukunya Paradoks Indonesia dan solusinya. Oh, Paradoks Indonesia. Jadi sebenarnya kalau melihat nilai tukar rupiah, ini ada yang seharusnya mengingatkan kepada Pak Prabowo bahwa masyarakat di desa itu juga terpengaruh oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Saham pun juga sama. Jadi tidak benar kalau kemudian rakyat desa tidak terpengaruh gitu ya? Iya. Oke, silakan. Buat apa menteri-menterinya ngebelain juga sebenarnya ya bahwa ada pengaruhnya tapi kecil. Enggak, akuin aja ada pengaruhnya. Jadi Indonesia ini bukan hidup di dimensi ekonomi yang terpisah, tapi dia adalah bagian dari ekonomi global juga. Jadi apa yang terjadi, krisis energi, krisis yang ada di Timur Tengah, itu tinggal menunggu waktu aja. Jadi kalau soal rupiah itu saya hitung, kalau pelemahannya per hari itu 0,5%, maka kita pada akhir Juni itu bisa tembus 20.000 per dolar. Dan siapa yang bisa sanggup di atas 20.000 per dolar Amerika? Karena banyak perusahaan-perusahaan pasti udah angkat tangan, collapse ataupun paling nggak udah mempersiapkan untuk melakukan PHK massal. Karena kemarin juga ngobrol sama teman-teman di Serikat Pekerja, terutama di otomotif, itu mereka juga udah pada cemas. Karena sudah bahan baku jumlahnya sudah berkurang, kapasitas produksi itu di kawasan industri banyak yang turun. Dan yang mirip seperti tahun 98, itu jangan kita lihat hari ini 98 ya. Tapi bisa jadi ini tahun 96 ya, 96-97. Jadi pra krisis itu terjadi ini Bang, perubahan price list harga barang itu harian. Biasanya kan kalau ada perusahaan tuh harga list barangnya 3 bulan disesuaikan. Ini harian. Jadi nggak pernah bisa dipastikan kapan kurs itu bisa fluktuasinya tidak terlalu ekstrim. Nah,
kalau Pak Prabowo bilang bahwa ya banyak hal yang harus dilakukan untuk rakyat di tengah kondisi sekarang, tetap maksa ya beberapa. Seperti misalnya MBG. MBG ada pengurangan tapi pengurangannya nggak signifikan. Sebenarnya kita bisa bilang juga gitu. MBG itu akan terpengaruh oleh pelemahan dolar juga. Kopdes merah putih juga sama. Kenapa? Karena MBG bahan bakunya sebagian sekolah masih pakai roti. Rotinya dari gandum. Gandumnya impor. Gandumnya impor. Rotinya dibungkus plastik. Plastiknya juga impor. Sabun cuci dan lain-lain yang dipakai buat cuci ompreng itu semuanya ada variabel kurs dolar. Jadi kita nggak bisa mengentengkan situasi sekarang dan harus memilih. Makanya Pak Prabowo diharapkan pada realita nih. Kalau dia terus-terusan seperti ini, maksudnya anggarannya boros, anggarannya terlalu jumbo untuk hal-hal yang sifatnya populis tadi, menyenangkan publik yang lapisan bawah, tapi ongkosnya kan mahal. Nah, ongkos yang mahal ini harus dipilih nih. Kalau terus dijalankan dengan ongkos yang mahal, ongkos mahal ini orang masih bisa bertahan kalau ada yang percaya utang Indonesia, ada yang mau beli. Nah, yang jadi persoalan adalah utang Indonesia ini, kalaupun dijual hari ini, itu bunganya mahal. Jadi artinya apa yang ingin dicapai secara populis tadi bisa jadi mengorbankan mereka yang ditarget. Sorry, ada beli apa istilahnya? Cesi ya? Beli utang itu apa istilahnya? Obligasi. Obligasi kita. Iya. Oke, obligasi kita. Oke, sorry. Kok tiba-tiba saya berpikir utang kita dibeli, maksudnya apa? Kita keluarkan obligasi lagi. Betul. Okay. Ya. Dengan bunga yang mahal. Nah, bunga yang mahal tadi itu kan juga naikin suku bunga kredit KPR, kendaraan bermotor. Jadi kalau Pak Prabowo tadi dengan program yang menolong masyarakat yang bawah, sebenarnya yang terkena pelemahan rupiah sekarang itu kelas menengah ke bawah. Jadi yang ditolong dengan programnya itu sekarang juga sedang tertekan dengan adanya gonjang-ganjing ekonomi ini. Oke. Jadi kan sama aja. Nah, tadi kan saya kan tanya kan, ini kan seperti sebuah paradoks. Di satu sisi dia ingin menstabilkan ekonomi dengan menerokan ketimpangan. Makanya kemudian programnya populis kan, yang saya dengar dari Zulkifli Hasan di sini juga, bagaimana kemudian dari UMKM juga, kredit UMKM diperbesar porsinya, kemudian kebijakan pro rakyat, harga gabah, kemudian nelayan dan lain sebagainya, beras itu lebih pada pro rakyat ya, tidak lagi import kita. Tapi kok tiba-tiba rupiah melemah begitu. Itu bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah uang yang dipakai untuk yang disebut program-program sosial. Mau program pangan, mau program Kopdes dengan LPG harga 16.000 tadi di retail, itu semua kan ada ongkosnya, Bang. Oke. Nah, ongkosnya ini itu yang dipantau sekarang ini ongkos yang nggak berkelanjutan. Karena makin banyak kebutuhan tadi untuk bisa bikin program dan memperkecil menurut mereka sih ketimpangan. Tapi sebenarnya ada dua catatan. Catatan yang pertama, uangnya ada apa enggak sekarang? Oke. Nah, kalau uangnya nggak ada tapi tetap maksa program-program tadi, rating utang kita kan bisa dievaluasi. Rating utangnya turun, sahamnya juga bergejolak, rupiahnya makin melemah, program-program tadi harganya lebih mahal. Yang kedua, sebenarnya saya nggak setuju kalau ketimpangan makin mengecil sekarang. Karena yang menjalankan program pro rakyat tadi, MBG misalnya atau Kopdes, elit juga. Mungkin penerimanya siswa, penerimanya masyarakat desa untuk Kopdes Merah Putih. Tapi di balik MBG dan Kopdes, ini hasil studi kita menunjukkan bahwa yang pemilik dapur terkait dengan elit. Elit partai politik ataupun elit yang berseragam lah, kira-kira begitu. Jadi uangnya sebenarnya berputar di antara mereka. Kalaupun menetes ke bawah ya kecil lah, kira-kira begitu. Iya, kalaupun menetes ke bawah. Hasil studi dari KPK juga menunjukkan MBG itu perputaran uang di desanya juga kecil. Artinya apa? Beli bahan bakunya MBG pun itu juga dilakukan di pasar-pasar induk ataupun distributor skala besar ya. Artinya uang yang diharapkan menetes ke bawah pun juga sebenarnya nggak seberapa. Meskipun judul programnya misalnya makan bergizi gratis atau Kopdes Merah Putih. Jadi kita tuh melihat ini bukan trickle down effect.
tapi justru yang dari bawah itu masuk ke atas. Jadi dari bawah itu mensubsidi atas. Ya, pajaknya, ya pangannya dan lain-lain, tapi yang menikmati adalah atas. Bim, selalu ada suara. Saya mencoba menjadi devil advocate ya kan. Selalu ada suara yang berbeda antara pengamat dengan pejabat. Beberapa hari yang lalu di tempat ini juga datang 2 menteri, bahkan 1 menteri koordinator pangan, kemudian menteri UMKM, which is bicara tentang ekonomi kerakyatan yang driven by pasal Pancasilanya pasal kalau Pancasilanya sila kelima, kalau Undang-Undang Dasar 45 sila 33, dan itu adalah main concern Prabowo sebagai seorang presiden. Bahkan dipuji-puji, kapan lagi kita punya presiden yang punya concern seperti ini, perhatian seperti ini, berani lagi. Bagaimana kemudian melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program pro rakyat, MBG, Kopdes Merah Putih, kemudian pengambil alihan lahan-lahan dan lain sebagainya. Nah, ini kan langkah yang baik kalau memang benar. Tapi tetap saja kemudian kenapa rupiah sampai paling jelek gitu. Dan kemudian tolong tambahkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini, daya beli, kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Untuk membantah isu yang bukan isu, data yang mengatakan semuanya naik, produktivitas petani naik, bahkan dibilang oleh Zulhas, produktivitas petani itu naik 2 hal. 1, harganya naik, 2, produktivitas tanamnya juga naik, produksinya. Jadi dia untung 2 kali, untung dari harga, untung dari produktivitas. Silakan explore sebanyak-banyaknya biar saya tidak banyak bertanya lagi, karena kalau saya bertanya terus biasanya pemirsa marah. Silakan teruskan. Sebenarnya kan ngobrol ya. Jadi yang missing dari percakapan publik itu adalah konsep-konsep dari Pak Prabowo soal mensejahterakan masyarakat, memastikan harga-harga gabah kebutuhan pokok stabil, petani senang dan lain-lain. Kalau secara konsep itu ada banyak hal yang kita bisa bilang ya makan bergizi kita butuhkan. Bahkan sebelum Pak Prabowo bicara itu, sebelumnya sudah ada program-program soal pencegahan stunting, bukan hal yang baru. Jadi hampir semua yang dikatakan oleh Pak Prabowo secara konsep ya, itu bukan hal yang baru. Kopdes Merah Putih dulu zaman Soeharto ada KUD. Kemudian mulai berkembang banyak sekali jumlah koperasi. Sayangnya koperasi yang berkembang terakhir kan koperasi simpan pinjam. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya dari Pak Prabowo. Kalau soal niatan, semua orang bisa bicara bahwa niat untuk mensejahterakan itu ya memang tadi di konstitusi ada. Dan ekonomi kita ini kan bukan ekonomi yang free market atau kapitalistik ya. Jadi ada unsur-unsur sosial demokrasinya. Permasalahannya adalah Pak Prabowo itu kelihatannya kehilangan kendali pada implementasi. Di sinilah banyak yang bilang, oh iya, bahkan kemarin yang di sini kan saya lihat komen-komennya tuh ya, Bang Jumhur gitu ya. Secara konsep kelihatan bagus, tapi masalahnya ada pada implementasi. Nah, kendali pada implementasi ini akhirnya di level kementerian-kementerian kan banyak juga tuh yang ngobrol sama kita. Ada mantan menteri, kemudian ada orang yang ada di kementerian, terbuka maupun secara tertutup gitu. Mereka juga cerita nih, kayaknya tata kelola makan bergizi gratis harus kita rombak total. Karena MBG ini ternyata banyak keluhan, bukan cuma dari penerimanya, tapi keluhannya juga dari pekerja dapurnya. Karena pekerja dapurnya itu banyak yang overwork, banyak yang jam kerjanya terlalu lama, panjang, dan porsi makanannya akhirnya nggak berkualitas karena cara masaknya juga buru-buru melayani ribuan porsi dalam sehari. Artinya saya masih percaya sebenarnya di dalam pemerintah itu ada yang berpikir secara rasional bagaimana menyelamatkan niatan-niatan bagus tadi sehingga implementasinya sejalan. Implementasinya nggak dikorupsi, implementasinya nggak menyimpang. Nah, suara-suara begini biasanya akan kalah dari mereka yang dekat dengan presiden juga, tapi melihat dengan cara berbeda. Jadi yang mengingatkan itu kalah sama yang melihat ini kesempatan proyek. Itu. Jadi pertarungannya di situ, Bang.
Karena saya selalu membenarkan Anda kalau cara berpikir ini. Karena saya berpikir oposisional sesungguhnya. Tapi walaupun saya mau jadi devil advocate, selalu begitu. Tapi begini, kita bicara tentang tadi implementasi ya. Berarti ring 1 dong. Masalahnya sudah di ring 1. Yeah. Artinya kalau kita bicara stratifikasi ring kan, ini presiden. Katakanlah presiden wakil presiden dalam satu makom. Berikutnya adalah pembantu-pembantu ya. Jadi deviasinya sudah di ring 1. Menurut saya ya. Karena kalau bicara sama yang level teknis ya. Iya. Sebutin ya semua kementerian. Kemenko Perekonomian, Kemenq, Kementerian Keuangan ya. Iya. Itu semuanya selalu, temuan Selyos sama dengan temuan kita. Saya selalu ngomong, sampaikan ke bosnya. Bosnya berani nggak nyampein ke Prabowo gitu ya. Menterinya berani nggak menyampaikan ke Prabowo. Pasti di situ itu ada titik nggak segampang itu nyampaikan informasi ke Prabowo. Ada yang karena menjaga. ada inner circle-nya ya. Betul. Ada circle yang mencegah akses gitu. Ya, dan seharusnya Bang, saya nggak tahu ya kantor staf presiden mungkin sekarang agak berbeda nih. Karena saya cek ngebuzzer-ngebuzzernya udah mulai turun dalam 1 minggu 2 minggu terakhir sejak reshuffle. Karena dulu orangnya tidak bisa mengandalkan jaringan kekuasaan karena orang sipil. Atau ada cara pandang yang beda. Oke, cara pandang beda. Ya. Kantor staf presiden yang sebelumnya itu kerjanya kayak Bakom, Badan Komunikasi. Oke. Jadi udah ada Bakom, ada kantor staf presiden, kerjanya kan ini disinformasi, kerjanya untuk menangkal yang dianggap mereka hoax ya. Iya. Ya karena disitulah kemampuannya soalnya. Nah, kan tergantung ke pimpinannya kan. Betul. Nah begitu reshuffle, ada perubahan. Hoaxnya yang diciptakan dari pemerintah atau tudingan-tudingan misalnya yang mengkritik itu dianggap ya dibiayai asing dan lain-lain itu berkurang drastis dari KSP. Kenapa? Karena sepertinya fungsi untuk mengontrol kabinet itu mulai jalan lagi dengan kantor staf presiden. Oke, yang dikontrol kabinet. Yang dikontrol kabinetnya sekarang nih, bukan yang mengkritik. Ya, oke. Nah, tapi ini kerjaan kantor staf presiden ya. Jadi mereka entah mau buat raport merah menteri, tapi kan artinya berarti butuh masukan untuk mengingatkan langsung kepada Prabowo nih, bahwa implementasinya udah melenceng jauh nih Pak. Nah disinilah sebenarnya fungsi dari West Wing, kantor yang memang tujuannya untuk melakukan koreksi atau kasih second opinion ya. Atau kasih second opinion. Selama ini 1 tahun terakhir nggak jalan fungsi itu. Tidak jalan, tidak jelas. Nggak jalan dan nggak jelas. Karena saya lihat ya, misalnya ketika fungsi kantor staf presiden itu dijalankan oleh waktu itu seorang militer ya. Tapi pangkatnya nggak tinggi-tinggi banget tuh kayaknya ya. Kayaknya pensiunan atau nggak pensiun tuh orang. Saya kurang tahu tuh ya. Nah kemudian oleh Kodari ya. Dan kita tahu kapasitas Kodari rasanya jauh lah untuk mengontrol kabinet kalau misalnya. Sehingga dia memilih menjadi Bakom kan. Nah ini Dudung ya, which is jenderal senior angkatan darat ya, yang pasti jauh lebih dihormati. Kan kita kan masih feodal kan, orang seperti kita nih ya. Sukar sekali sipil punya wibawa tinggi. Sipil punya wibawa tinggi itu ya mungkin baru Pak Jimli, Pak Mahfud MD, siapa lagi you name it. Rizal Ramli ya mungkin ya. Tapi yang lain-lainnya kan belum dianggap kan untuk sebagai pengendali kan gitu. Jadi menurut Anda yang salah ini di konsep Prabowo, konsep walaupun konsepnya bagus, tapi kan Anda kan juga harus gini. Menjadi presiden itu bukan hanya konsep bagus, tapi artinya from the beginning konsep itu memang harus bisa diimplementasikan. Kalau bikin konsep misalnya saya pertumbuhan ekonomi double digit misalnya kan gitu kan not implementative ya kan misalnya kan. Apakah sekedar implementasi yang seperti Anda katakan tadi? Ada konsep yang dari awal sudah bermasalah. Salah satunya Kopdes Merah Putih. Oke. Kemudian yang terbaru sekarang ada Badan untuk Ekspor Satu Pintu dan Antara Sumber Daya Indonesia (DSI). Yang baru diresmikan kemarin. Dan Antara itu masalah juga menurut Bima? Masalah. Tapi ada juga yang sebenarnya secara konsep itu hal yang memang penting kita intervensi. Salah satunya tadi MBG. Jadi MBG itu betul nggak anak siswa makan bergizi? Di negara lain ada nggak? Ada, iya.
Tapi kalau implementasinya nggak ada uji coba, nggak ada pilot project, main hajar kayak sekarang, yang penting banyak-banyakan dapur, ya pasti nggak akan deliver. Jadi itu nggak salah di konsepnya, tapi implementasinya maunya buru-buru, maunya cepet-cepet. Tapi kalau yang sudah salah dari konsep seperti Kopdes, dia harus Ntar saya MBG dulu. Ya. MBG tadi mau buru-buru, mau cepat, keliru. Pertanyaannya adalah kalau tidak buru-buru dan tidak cepat, tapi memang mental korupsinya tinggi gimana? Nah itu berarti kan ada tata kelola nih. Kalau tata kelola semuanya jadi celah untuk korupsi hari ini. Mau lambat mau cepat pokoknya celah. Iya. Gitu. Tapi kalaupun dia ada tata kelola yang bermasalah, misalkan gitu ya Bang ya. Tapi kalau ini pilot dulu 1, 2 misalnya, dan itu yang akhirnya bisa dicontohkan menjadi ini loh contoh dari jalannya program yang oke, 1, 2 tapi keberhasilannya tinggi, makanannya lebih bergizi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ini udah buru-buru ya bisa jadi bukan MBG-nya yang disalahkan sebagai konsep, tapi buru-burunya ini artinya apa? Artinya memang akan jadi ladang korupsi yang direncanakan. Bima menangkap kesan nggak ya kalau soal MBG ini bahwa pemerintah cenderung defensif dan barangkali bukan pemerintahnya saya curiga, tapi buzzer-buzzer orang yang mengambil keuntungan ini yang kemudian tidak hanya defensif tapi menyerang. Saya sih mendengar ya, walaupun RH Channel ini tidak pernah dibegitukan karena memang nggak ngomong MBG, saya merasa not my competence untuk ngomong MBG, tapi teman-teman yang coba ngomong tentang MBG itu ada juga yang diintervensi begitu, yang bahkan diancam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pernah mengalami itu atau pernah mendengar itu atau pernah kita melihat itu? Mengalami. Jadi pas dicek itu serangan itu selalu jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Oke. Serangan digital. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk serangan dalam bentuk spam, pengambil alihan akun, telepon-telepon nggak jelas dari nomor-nomor yang di luar negeri, itu ada di rentang itu. Jadi kan terkoordinasi. Karena kita punya koalisi namanya MBG Watch. Oke. Ya, untuk menerima aduan. Cuman gini yang jadi masalah sekarang ini. Sorry, MBG Watch itu siapa saja? MBG Watch tuh ada sekarang ya ada lebih dari 12 organisasi. Celios? Ada salah satu Celios, kemudian ada Transparansi Internasional di situ. Transparansi Internasional Indonesia ya? Ya. Oke. Ada Lapor Sehat. Lapor Sehat. Ya. Kemudian ada Ibu Berisik. Ibu Berisik. Ya. Dan juga ada LBH. Lembaga Bantuan Hukum yang di Jakarta. LBH Jakarta ya. YLBHI juga dimasuk dalam. YLBHI juga. Betul. Yayasan juga. Ya. Dan itu sebenarnya kita ICW mereka ini sebagai partner aja. Oke, nggak masuk ya? Ya, mereka di Danantara Monitor yang bersama dengan Celios. Oke. Ya. Jadi kita bikin platform-platform itu dan dapat 1.000 lebih aduan terkait dengan MBG. Nah, tadi untuk menjawab tadi, apakah ini korupsi by design atau sebenarnya sudah terlanjur dan nggak ada tempat untuk kembali? Kalau kita adu nih, laporan kita yang dikirimkan kepada BGN versus Kementerian Kesehatan, responnya lebih cepat di Kementerian Kesehatan. Kan aneh. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan lebih paham soal makan bergizi dan implikasi ke kesehatannya. Tapi MBG yang dipegang oleh BGN, di luar dari bayi dan stunting dan lain-lain, itu BGN cenderung defensif. Tadi buat apa melindungi? Sepertinya gini Bang. Jadi ada yang disebut sebagai point of no return. Nggak bisa balik lagi lah. Nggak bisa balik lagi. Kalau sudah terlanjur banyak bikin dapur, merekrut karyawannya juga banyak, nggak mungkin balik. Kalau mau di moratorium siapa yang malah? Dan yang akan jadi oposan politik itu nanti adalah dapur-dapur tadi. Itu sama dengan membangun infrastruktur yang there is no point of return. Karena sudah di-deploy semua. Bahkan sudah jadi. Pelabuhan Kuala Tanjung walaupun barangkali sampai sekarang tidak produktif, ya mau nggak mau harus dipakai. Bandara Kertajati gitu, kereta cepat, ya jalan aja gitu kan. Jalan aja. Mau rugi terus menerus ya harus jalan gitu. Tapi bedanya gini Bang, kalau infrastruktur ya itu nanti berkaitan dengan kasus hukum, tapi juga berkaitan misalnya dengan cost overrun ataupun kerugian operasional. Tapi Bang bisa bayangkan kalau makan bergizi gratis, ada manusia di situ. Dan jumlahnya 19.000 SPPG. Kalau tutup, ini nggak demo semua ke Prabowo. Jadi mengkoreksinya pun sekarang di tengah jalan susah.
Sudah maju kene, mundur kene. Gitu. Iya. Dan ini berkaitan juga dengan elektoral. Karena kalau sampai 19.000 SPPG yang ada itu protes, kenapa kok ada tata kelola berubah dan lain-lain untuk perbaikan padahal ya, moratorium misalnya, bisa jadi nggak bersimpati terhadap mereka yang bikin konsep MBG. 19.000 SPPG itu kira-kira berapa tenaga kerja yang pernah dihitung kira-kira? Kalau dari Pak Prabowo mengklaimnya 1 juta orang. 1 juta orang yang terlibat ya? Anggap aja 1 juta orang yang terlibat ya dari tenaga kerja. Belum Kopdes merah putihnya. 88.000. Oke, kita jangan dulu Kopdes. Nah, Kopdes kita lompat setelah ini. Nah, MBG ini lalu your suggestion apa? Kalau saya gini, satu bisa dimulai dari kualitas MBG yang didorong. Jadi kalaupun MBG yang ada sekarang, ini porsinya nggak bisa sampai ribuan porsi sehari. Maksimum sekali 200 porsi. Satu SPPG. Jadi nggak ada tuh SPPG 2.000 porsi itu nggak mungkin, pasti berantakan tata kelolanya. Libatin BPOM dan juga sertifikasi halal untuk ngecek juga. Jadi laboratoriumnya 2. BPOM-nya untuk kesehatan makanannya, kualitasnya, sertifikasi halalnya juga masuk. Nanti kita undang tuh Babe Haikal ya. Harus diundang tuh, tanyain soal MBG bang. Dan satu lagi adalah izin baru SPPG itu emang harus di moratorium izin barunya. Nah untuk yang 19.000 tuh enough is enough. Enough bahkan bisa berkurang kalau Bu Nani tidak perform. Ya Bu Nani Deyang ya. Itu bisa menertibkan SPPG yang memang secara checklist, higienitas dan lain-lain nggak deliver. Nani Deyang ini wakil ketua BGN. Wakil ketua kan? Iya. Kenapa kok nunjuknya Nani Deyang bukan kepala BGN-nya? Karena yang dianggap sama Pak Prabowo sekarang Nani ya daripada Dadang. Oh, kalau nggak dianggap kenapa dipertahankan? Mungkin biar nggak goyang ya. Susah juga. Ini sama dengan Kopdes, Koperasi Merah Putih, yang koperasi itu di bawah Menteri apa ya? Bukan yang jelas bukan di bawah Menteri Pangan tuh. Iya. Tapi rupanya yang ditugaskan untuk mengawal Kopdes, Menteri koordinatornya Menteri Pangan, koordinator Pangan. Harusnya Menteri Koperasi. Menteri Koperasi harusnya kan kalau koperasi kalau nggak salah di bawah ini ya, di bawah Agus Harimurti. Koperasi bisa jadi di bawah itu Airlangga. Kemenko Perekonomian kalau nggak salah ya. Menteri Koperasi di bawah koordinasi. Nah ini kan juga jadi gara-gara politik, Iya, Kementerian Koordinator bidang pemberdayaan masyarakat. Oh, justru pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat siapa? Pratikno. Pemberdayaan masyarakat Caimin. Oh, Caimin. Ya. Kebanyakan menteri sih jadi rumit. Ya, ini juga menarik kan? Dari sisi governance aja udah kacau gitu. Betul. Kok yang dipercaya untuk mengawal Kopdes Menteri PAN, bukan menterinya Caimin, padahal itu bidang dia gitu. This is the interesting point ya. Oke, silakan teruskan MBG ini. Nah, MBG juga ini kan biayanya sangat mahal nih. Berapa sekarang? Sekarang tuh 335 triliun katanya dipotong 1 hari ya, kurangin 40 triliun. Ya kita kira sekitar 280 triliun. 280-an triliun sampai akhir tahun. Yang sudah terpakai 70 triliun. Berarti 210 triliun. Iya. Alokasi anggaran yang belum dipakai. Besar dong masih. Tetap aja masih besar. Yang kemarin 70 triliun itu sebenarnya kebesaran juga kan? Jor-joran juga gitu. Jor-joran juga. Padahal ini udah setengah tahun hampir. Betul. Artinya kalau misalnya tidak ada revisi anggaran, maka kalau harus dihabiskan gimana caranya? Akhirnya nggak karu-karuan, bisa ngawur-ngawuran. Tapi ada yang di-spin juga, karena dari sisi pemerintah bangga. Akibat MBG jor-joran 70 triliun tadi, pertumbuhan ekonominya 5,6%. Dan memang real 5,6% itu? Enggak juga. Atau fabrikasi? Fabrikasi, karena kalau hanya mengandalkan belanja pemerintah juga harusnya tingginya 5,6%. Harusnya berapa? Ya harusnya di bawah 5 bahkan. Karena ya komponen besarnya kan konsumsi rumah tangganya. Iya. Nah, kalau dilihat dari MBG tadi, memang udah waktunya untuk dilakukan perombakan total. Kita udah ngomong juga sama Kementerian Hukum.
Revisinya paling dekat itu Perpres soal tata kelola MBG. Apa yang harus yang harus di pay attention gitu? Satu, korupsi pengadaan barang jasanya. Itu bocornya juga banyak di situ tuh. Berapa persen kira-kira bocornya? 30% Itu salah satu yang banyak tuh, Bang. Jadi kalau dilihat porsi MBG, porsi untuk makanan itu urutan ke-4 atau ke-5 untuk bahan makanannya. Jadi porsi yang pertama tuh kendaraan, bangunan, kaos kaki, non makanan. non makanan. Jadi misalnya ya, dari 300 triliun itu diperkirakan untuk non makanannya berapa? Ada nggak hitungannya? Bisa kisarannya. Kalau sekarang kan tadi masih ada perubahan anggarannya. Tapi setidaknya 70%-nya itu untuk non makanan. 30% aja makanan. 30% Dari 30% itu bocornya berapa persen? Bocornya dari 30%, bocornya tuh bisa 20%. 20%. Jadi jelas dari 300 berapa tadi? 35 triliun. 335 triliun. Kira-kira yang real sampai ke masyarakat berapa triliun? Sekitar 33 triliun. 33 triliun. Yang dalam bentuk makanan sampai akhir tahun. Iya, cuma 10% aja. 10%-nya. Gimana program MBG mau sukses kalau begitu? Ya itu dia, tapi kenapa ditambah terus jumlah dapurnya kan? Oke. Saya sobat era sekalian nggak punya pretensi dan tidak punya resensi, tidak punya juga modal analisis untuk mengatakan ini. Makanya saya nggak pernah bicara tentang MBG. Saya tanya pada ahlinya saja jadinya. Oke, jadi tata kelolanya ya. Berarti tata kelolanya terkait dengan apa? Integritas, profesionalitas, betul. Transparansi. Ya. Dan juga ini komando. Oke, komando yang jelas ya. Komandonya jelas. Dan yang punya komando harus cek di lapangan. Oke, jangan asal bapak senang. Ya. Jadi profesionalitas sudah pasti. Memang bukan pemain-pemain yang cuma nyari keuntungan. Memang betul-betul dapur-dapur yang memang bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya. Integritas, tidak ngakalin, tidak korupsi. Which is itu susah, itu watak orang Indonesia kan. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tadi soal komando. Soal harus leadership lah, kepemimpinan. Leadership yang tegas, jelas, direktif ya kan. Betul. 3 apa lagi? Pangannya itu kalau bisa adalah pangan yang melibatkan pangan lokal. Oke, ingredientnya lokal punya, lokal konten lah kira-kira. Kalau nggak ntar gandum semua isinya kan? Ya, lokal konten. Lokal konten. Saya setuju dengan pendapat seorang dokter ya, dokternya terkenal sekarang. Bicara mengenai bagaimana lokal konten itu menjadi makanan mereka. Jadi kalau misalnya MBG itu dipaksakan makan nasi semua, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena itu bisa mengubah DNA orang Papua yang biasa nggak makan nasi ya dikasih nasi ya pasti masalah. Ya. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya perspektifnya pengadaan kan makin bervariasi itu makin berat. Apalagi misalnya untuk daerah sana hanya di Papua mendapatkannya. Yang Bima lihat ada pemaksaan untuk satu jenis makanan aja, misalnya nasi semua atau gimana? Ya, ada berasisasi di dalam MBG yang membuat sebenarnya justru mahal. Kenapa? Karena kalau berasnya didatangkan dari Surabaya, distribusi ya. Tapi orang Papua disuruh makan beras juga dalam MBG-nya. Yeah. Padahal sagu jaraknya lebih dekat di hutan dan lebih murah. Sebenarnya boros MBG-nya. Jadi berasisasi itu dianggap biaya produksi yang paling murah. Padahal in fact surplus tadi ya, berapa 4 juta, 5 juta ton surplus beras. Tapi sebenarnya di banyak daerah beras itu justru harganya gapnya jauh dari penghasil beras yang ada di Jawa atau di Sulawesi Selatan. Karena distribusinya tidak merata. Betul. Oke, di pusat kekuasaan mungkin surplus, tetapi di daerah-daerah bermasalah. Yes. Oke. Ada lagi ya mau MBG sebelum kita lompat ke Kopdes? MBG itu gini, kita mulai dengar ada friksi-friksi di antara pegawai dapur itu dengan pemilik dapur. Pemilik dapur itu which is terkait dengan kekuasaan politik? Yayasan. Oh yayasan. Oh semua yayasan ya pemilik dapur itu? Ya, yayasan. Berapa? Hukumnya yayasan. Berapa yayasan? Sebenarnya yang lagi dipantau ada 15.
15 yayasan. Ya, tapi di luar itu tentu ada yayasan lain ya. 19 ribu itu. Ya, tapi yang paling besar 15 yayasan. 15 yayasan itu yang memiliki, yang Ya. konon katanya orang yang berseragam gitu pemiliknya. Betul. Ada afiliasi ke sana. Oke. Nah, jadi si pemilik dapur dengan pekerja dapur itu udah mulai ngerasa ada ketimpangan. Ketimpangan dari sisi upah. Ketimpangan dari sisi jam kerja dan juga dari sisi higienitas. Jadi gini, kalau si pemilik dapurnya mau cepat balik modal dan marginnya mau tinggi, itu biasa yang dikorbanin itu apa? Kualitas. Kualitasnya tuh jangan ke makanannya dulu ya, tapi kualitas kayak misalnya packaging lah misalnya. Bahkan nggak gitu bang, bahkan pekerja dapurnya itu banyak yang ngeluh. Jadi dia berhenti kerja di dapur karena kakinya kena kutu air. Kakinya kena kelamaan direndam itu punya penyakit kulit. Kenapa? Karena nyuci omprengnya dengan jumlah yang sangat banyak itu dan waktu yang sangat singkat. Nyuci ompreng, nyuci wadahnya? Iya, wadahnya MBG. Iya. Iya, itu kan nggak sanitasinya nggak sesuai. Karena kalau nambah sanitasi kan berarti marginnya akan diturunkan lagi. Iya. Itu, jadi banyak udah suara-suara nih. Kita dapat DM terus hampir tiap hari dari pekerja. Yang ngerasa bener nih yang diperjuangin sama Selyos nih, karena pemilik dapurnya untungnya kebanyakan. Mas Bima, bisa nggak membacakan satu DM di sini yang kira-kira mewakili banyak keluhan itu? Kita bacain ya. Ya, kita bacain as it is apa adanya. Ya. Gitu. DM itu direct message ya kan. Tapi sebelum membaca DM, kita cut dulu ya. Ya, sobat dan sekalian, kita kembali lagi dan tadi saya janji untuk menunjukkan salah satu apa istilahnya DM ya, direct message yang disampaikan kepada Bima Yudhistira. Silakan, Mas Bima. Iya, ini saya bacakan ya, tapi saya samarkan inisial namanya aja. Oh iya dong, jangan itu. Ya. Jadi selamat pagi, waktu itu tanggal 5 Mei. Ya. 2026. Perkenalkan saya salah satu relawan MBG yang ada di Bali. Saya baru saja dipecat ya per 4 Mei 2026 karena saya bertengkar dengan kepala SPPG. Itu nama kepala SPPG-nya disamarkan. Persoalannya saya bagian relawan cuci ompreng. Pipa pembuangan air dari bak cuci ompreng sudah tidak berfungsi mulai dari Desember 2025. Jadi dari Desember ke bulan Mei nggak berfungsi. Setiap kami cuci ompreng, kaki kami harus kerendam air setiap hari. Dan beberapa teman-teman yang lain mengalami penyakit kaki atau alergi dingin. Saya mengajukan pemasangan pipa yang mungkin harganya cuma 50.000, namun pihak SPPG-nya itu tadi langsung memecat saya. Mohon agar kiranya saya dibantu agar keputusan mereka bisa dibatalkan. Oke, itu artinya dia ini orang yang dipecat, tapi pengen kembali lagi dong. Hanya karena masalah pipa air 50.000 yang nggak dipenuhi sama si pemilik SPPG. Oke. Oke, artinya ada persoalan di situ ya. Persoalan soal apa itu? Higienitas. Ya, masalah higienitas dan juga lingkungan kerjanya nggak manusiawi berarti buat pekerja MBG-nya. Oke. Dan keluhan-keluhan seperti itu banyak, tidak sedikit. Iya. Setiap hari dapat berarti? Ada. Berapa? Betul. Tadi ada angkanya sampai 1.000 begitu ya? Ya, itu yang pengaduan ke MBG Watch. Ke MBG Watch ya? MBG Watch itu yang tadi di beberapa organisasi ya? Betul. Oke. Ada lagi soal MBG ini yang perlu digarisbawahi sehingga program ini harus berhasil begitu. Karena bagaimanapun ini janji politik Prabowo kan? Itu. Salah satu yang harus digarisbawahi dari MBG ini adalah komite sekolah. Itu seolah tidak dilibatkan. Ya. Padahal di Brazil, kemudian Ekuador, ya, Kolombia, itu kuncinya ada pada komite sekolah. Bahkan komite sekolah itu yang menentukan menu, kualitas gizi dia ngecek, dan juga bisa menentukan berapa banyak dikasih makanan bergizi tadi dalam 1 minggu masa ke sekolah. Nah, dalam konteks itu juga pemerintah daerah fungsi dari pengawasan MBG ini juga seolah nggak dilibatkan. Jadi komite sekolah nggak dilibatkan, kepala daerah juga sifatnya pasif.
Jadi ini susah nih nanti mengaudit di level lokalnya karena kalau semua di handle BGN pastinya akan berat sekali kerja dari BGN. Oke. Saya membayangkan ya Bim ya, program yang masif seperti ini nggak gampang. Kenapa tidak didesentralisasi saja? Artinya uangnya saja yang disampaikan ke daerah, tapi mereka mengelola masing-masing, lalu tinggal fungsi supervisi dan kontrol saja di pusat. Ada yang setuju, tapi ada juga beberapa daerah yang memang butuh intervensi makanan. Yang kadang-kadang makanan itu harus didatangkan gitu ya dari daerah lain. Jadi kita sangat-sangat ini aja kontekstual. Untuk di Jawa yang dibutuhin cash transfer, uang tunai. Ngapain Buat makanan? apa? Iya. Bikin dapur dan lain-lain. Iya. Tapi kalau untuk di daerah Indonesia bagian timur di mana dulu ya? Terutama ya. Di daerah yang benar-benar 3T tadi. Itu saya setuju kok kalau ada makanan untuk mencegah stunting ataupun mencegah gizi buruk buat anak-anak sekolah misalnya. Jadi ini nggak kontekstual, semua daerah diratakan. Menunya variasinya juga nggak terlalu berbeda. Harga per menunya masalahnya udah ditetapkan. Sehingga pasti kualitas yang ada di luar Pulau Jawa lebih lebih rendah. Karena dia budgetnya disamakan dengan yang karena Jawa. dia lebih mahal ongkos produksinya jadinya. Makanya dapur paling banyak di mana Bang? SSPPG-nya di Jawa Barat. Karena Ya, mudah. Ya karena mudah. Dekat Jakarta. Iya, marginnya bisa lebih besar daripada yang bikin dapur di Indonesia Timur. Makanya nggak banyak yang tertarik bikin dapur di daerah-daerah 3T. Marginnya kecil, kemudian resikonya gede. Ya. Nah itu sobat dan sekalian, selalu masalahnya seperti itu. Indonesia ini negara begitu luas, begitu besar, tapi timpang dalam hal kesejahteraan, dalam hal infrastruktur, transportasi, segala macamnya itu. Oke, kita bergerak ke Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Saya terhenyak tadi, dulu kita sangat berhasil dengan KUD. Terlepas dari mungkin kegagalan akhir-akhir ini masa pemerintahan Pak Harto, tapi paling tidak dulu KUD itu melekat sekali di kita ya. Sampai sekarang tuh kalau koperasi, ternyata KUD itu sudah nggak ada lagi ya. Iya. KUD yang salah satu yang pertama yang Soeharto resmikan tuh dekat rumah saya di Jogja. Iya. Jadi ada tugu KUD. Iya. Dia jadi museum. Oke. Jadi sekarang kalaupun masih ada yang eksis koperasi itu, dia harus bermimikri menjadi Koperasi Merah Putih. Enggak, jadi koperasi yang udah ada bersaing dengan ya Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi plat merah. Warung plat merah. Iya, warung plat merah. Oke. Tadi MBG idenya benar, tetapi implementasinya perlu penuh catatan. Tapi kalau Kopdes Merah Putih, idenya pun tidak benar. Kalau idenya tidak benar, ya implementasinya pasti tidak benar juga. Yeah. Walaupun di sini Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan yang diserahkan memimpin lah pembentukan Koperasi Merah Putih ini sebagai Menteri Koordinator yang harusnya urusannya Muhaimin tadi kan. Itu optimis sekali. Sampai Juli katanya diperkirakan akan terbentuk 40.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu dari 84.000 desa dan kelurahan di Indonesia. Silakan Bima underlining why secara konseptual ini sudah tidak benar, dan ya, kalau sudah secara konseptual tidak benar, kita nggak usah bicara implementasinya. Secara konsep aja sudah salah. Silakan. Jadi kami punya setidaknya 2 riset khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih. Yang terakhir itu kita mewawancarai banyak sekali kepala desa. Ya. Dan bahkan kepala desanya masih terus berhubungan dengan kita. Dia cerita bahwa semakin banyak dibangun Kopdes Merah Putih, makin kecil pembangunan desa. Jadi kalau ada desa yang jalannya berlubang atau yang dulunya ada padat karya infrastruktur itu jadi berkurang, ya salahkan salah satunya karena adanya Kopdes Merah Putih. Karena dia mengambil cicilannya itu dari dana desa. Oke. Jadi itu satu. Yang kedua, sebenarnya masyarakat butuhnya bukan Kopdes. Ini cerita dari kepala desa sendiri ya. Butuhnya adalah apa? Warung yang udah ada, badan usaha milik desa yang udah ada,
koperasi yang udah ada itu yang dikembangkan. Di enforce gitu ya. Ya, itu yang ditanya lah, permasalahannya ada di pembiayaan kah, permasalahannya ada di mana. Tidak usah bikin yang baru gitu ya. Gak usah bikin yang baru. Nah ini pretextnya udah kemana-mana nih. Pretextnya itu bersaing dengan minimarket modern, Alfamart, Indomaret. Ya. Jadi agak aneh karena yang dihadapi seolah oh ya Kopdes perlu karena selama ini masyarakat belinya di minimarket modern. Kenapa nggak langsung beli ke Kopdes Merah Putih? Masyarakat di desa sebenarnya banyak yang membelinya justru kepada warung dan pasar tradisional. Mungkin kelas menengah sebagian belinya ke minimarket. Yeah. Jadi dia menciptakan narasi si Kopdes ini, dia sebenarnya menyelamatkan masyarakat dengan harga yang lebih murah untuk belinya tadinya di minimarket pindah ke Kopdes. Yang terjadi adalah head to head, jadi perang gladiator antara warung Madura, warung yang sudah ada dengan Kopdes Merah Putih. Bukan head to head-nya dengan Indomaret Alfamart. Enggak. Kenapa? Karena Indomaret Alfamart tidak menjual barang yang subsidi. Oke. Sebagian besar ya, dia menjual barang retail yang non subsidi. Tapi kalau warung dia jual pupuk, dia jual LPG yang hijau melon, dan dia juga menjual minyak kita. Itu semua subsidi dan itu yang mau dihantamkan dengan adanya Kopdes Merah Putih. Kok dibilang warung Madura tadi? Kenapa? Ya karena emang warung Madura bang yang lagi happening sekarang. Yang bukanya 24 jam. Oh iya. Itu yang jadi pemenang tuh kalau Kopdes suruh ngelawan itu nggak akan menang. Karena mereka nekat gitu ya. Bukan karena Kopdes pasti ada jam operasionalnya kayak ASN nanti. Iya. Dan kan? memang mentalnya mental ASN. Nah, warung Madura kan tempur nih. Mereka hidup dan mati di situ. Betul. Oke, jadi karena itu secara konseptual nggak benar. Nggak benar. Anda baru bicara tentang head to head dengan pelaku ekonomi di bawah, ya, pengusaha di bawah. Kata Menteri UMKM nggak mau saya bilang pelaku katanya, pengusaha, ya, pengusaha kecil, mikro kecil dan menengah, katanya pengusaha. Nah, head to head dengan pengusaha mikro kecil di bawah. Itu secara ekonomi, secara politik. Secara politik sebenarnya kan mirip nih dengan dana desa awal-awal dulu. Dana desa itu secara politis dia rentan ya. Jadi dianggap memberikan uang, tapi begitu jelang pemilu kriminalisasi kepala desa kan terjadi. Nah sekarang ini caranya beda. Memang Kopdes Merah Putihnya direkrutnya oleh Satgas Kopdes, dibantu oleh Agrinas tuh untuk mensuplai barang-barangnya. Tantangannya adalah kalau Agrinas Palma itu BUMN. Oh BUMN ya. Agrinas, ya BUMN. BUMN yang mengelola pertanian sebenarnya kan. Tapi diminta mengurus soal Kopdes juga. Ternyata begitu nanti Kopdesnya berjalan dan gagal, ya karena pasti akan kalah bersaing dong kalau konsepnya salah dari awal tadi. Yang akan dipidanakan tetap kepala desa. Kenapa tetap kepala desa? Karena dia harus bertanggung jawab atas jalannya Kopdes. Setelah 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun dulu. Aman masih karena masih di bawah pengampuan pemerintah pusat. Betul. Setelah itu gedung Kopdes, infrastruktur Kopdes termasuk cicilan bank-bank Himbara, bank BUMN. Ini kan yang nanggung salah satunya pengurus desa dan pemerintah daerah. Kalau macet, maka yang dikriminalisasi sangat mungkin ya ini ada resiko yaitu kepala desa. Jadi mereka juga khawatir dengan kondisi sekarang. Jadi yang benar harusnya secara by konsep adalah enforcing yang sudah ada gitu ya. Koperasi basisnya adalah keanggotaan. Jadi secara konsep aja saya nggak ngerti nih ini belajarnya di negara mana. Karena kalau ngecek di negara asal berkembangnya koperasi mau di Eropa gitu ya. Di Amerika kan pertanian salah satu yang besarnya koperasi kan. Ini nggak ada yang matching dengan Kopdes Merah Putih. Jadi Kopdes Merah Putih ini retail yang dipaksakan secara top down. Komando ya. Komando. Bukan bottom up gitu ya. Iya, masyarakatnya butuh koperasi nggak kan harusnya tanya gitu. Kalau masyarakatnya memang merasa butuh koperasi seperti apa pertanyaan berikutnya kan bang? Oke, kalau koperasinya cuma simpan pinjam harusnya dilariin ke KUR. Tapi kalau koperasinya produksi, nah ini yang kita kurang. Kopdes itu bukan koperasi produksi. Tapi koperasi retail. Dia perdagangan. Kerjanya beli, jual gitu ya? Ya pasti kalah lah. Tahu nggak truknya Kopdes Merah Putih itu ada yang memvideokan dia beli barangnya di suppliernya Indomaret di gudang. Beli barang apanya? Beli barang buat ngisi rak Kopdes.
Oke. Barang retail Iya. dari induknya retail modern. Jadi maksudnya pasti nggak bakal bersaing kan? Iya. Karena pasti harganya akan bahkan lebih mahal daripada si retail modern. Makanya dia cuma menang barang subsidi aja. Oke. Nah sekarang suruh ngurus apotek, suruh bikin klinik di Kopdes Merah Putih. Saya membayangkan ya, apa-apa yang top down itu memang nggak gampang. Begitu sang pemilik warisannya, legasinya hilang, ya hilang juga. Jadi tadinya diharapkan sebagai legacy, jadi hilang juga itu, jejaknya hapus gitu. Pemilu kita 5 tahun. Iya. Nah, berarti kalau ada perubahan, menterinya aja deh, menterinya berubah, kan bisa nggak jalan kalau caranya top down. Iya. Karena masyarakat tidak membutuhkan dan sangat digonjang-ganjingkan dengan arus politik kan jadinya kan. Betul. Ya saya sih menganalisis seperti ini karena di depan saya Bima Yudhistira. Tapi kalau di depan saya Zulkifli Hasan ya saya diamkan aja. Harusnya diingetin juga bang. Bukan, karena saya merasa I'm not the expert ya untuk membuat kontra argumen ya kan. Kalau soal hukum mungkin saya akan mengatakan nggak begitu. Tapi ini kan saya hanya mengandalkan common sense. Tapi fakta dan data saya nggak punya, kan gitu persoalannya. Jadi sahabat sekalian, kita harus jujur ya untuk mengatakan sesuatu. Jangan hanya berdasarkan feeling, apalagi berdasarkan kebencian ya, nggak bisa begitu. Tetapi fakta dan data itu harus disampaikan oleh orang yang memang bergelut di bidang itu. Ya. Saya mungkin bisa mendapatkan fakta dan data itu, tetapi saya tetap disclaimer bahwa ini fakta dan data saya dapatkan dari Chelios dan lain sebagainya misalnya. Ya. Sekarang dengan pembicaraan kita dolar, ya kan, dolar sudah tertinggi dalam sejarah Republik atau pelemahan rupiah sudah terendah sepanjang masa gitu ya, rupiah paling rendah. Kemudian ada masalah dengan MBG, ada masalah korupsinya di sana. Kopdes itu secara konseptual bahkan tidak memperhitungkan sisi politiknya, sisi ekonomi pun sudah bermasalah. Yes. Gitu. 3 besar itu kan program pemerintahan Prabowo ya, untuk menunjukkan bahwa dia pro rakyat. Tapi ujungnya pro rakyat itu adalah MBG yang tata kelolanya amburadul, Kopdes yang from the beginning sudah salah dari konsepnya, kemudian dolar yang terus-menerus menguat dan rupiah yang terus-menerus melemah. Ya. Lalu kita mau kemana? Ada yang kemudian percaya bahwa pemerintahan ini akan berakhir nih kalau dolar terus-menerus menguat dan lain sebagainya. Silakan. Anda memberikan general evaluation dan kemudian breakthrough atau jalan keluarnya. Sebenarnya begini, jalan keluarnya adalah pemerintah harus akui dulu, jangan denial. Ya, bahwa ada tadi yang salah sejak konsep, berarti harus berubah total. Ya. Tapi yang konsepnya sebenarnya masih bisa diselamatkan, implementasinya berarti diperbaiki. Tapi begini, ini kan situasi ini beda sekali dengan era Jokowi pertama. Dia masih punya keleluasaan. Dari segi apa? Makanya Pak Jokowi pada waktu 2014-2015 ya. Iya. Salah satunya dia memotong subsidi BBM. Karena ruang fiskal masih lebar. Masih lebar. Ketika dipindah ke belanja infrastruktur, orang ngelihatnya, oh iya ya, selama ini memang infrastruktur kita kurang. Jadi ada kemewahan. Infrastruktur bermasalah, itu satu catatan. Tapi kita butuh infrastruktur ya, kira-kira gitu ya. Di era Pak Prabowo ini 1 tahun, itu tekanan dari eksternal yang tinggi, tapi di dalam negeri ini seolah uangnya banyak. Maksud saya gini, kayak berlagak orang kaya gitu ya. Iya, yang penting tersohor, yang penting gaya, yang penting gaya gitu. Betul. Yang penting merasa bahwa masyarakat jangan panik. Tapi sebenarnya situasi begini ini ya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya diingatkan oleh siapa. Ini jadi seperti squeeze ya, dipepes gitu. Jadi atas ini adalah yang punya uang. Ya. Mereka melihat ini arahnya kemana nggak bisa ditebak. Tapi yang level bawah itu melihat ini kok tekanan biaya hidupnya semakin meningkat. Jadi semakin banyak pidato, semakin tekanan biaya hidupnya semakin meningkat. Semakin jumlah kelas menengahnya semakin menyusut gitu. Nah, dalam konteks itu tadi apa sih yang dibutuhkan? Kalau saya sih satu aja deh. Yang hari ini dibutuhkan, kelas menengah itu harus dapat perlindungan sosial.
Karena yang harus dijaga sekarang sebagai motor konsumsi itu kelas menengah. Contoh. Kelas menengah itu kayak kita lah ya kira-kira ya. Bang Refli kayaknya 20% paling atas, Bang. Ya enggak lah. Belum masuk Forbes, Bang. Enggak, ya. Anggapnya kita kelas menengah. Jadi kelas menengah itu menengah itu sebentar, ini intermezzo. Dihitung dari apa? Dari sisi konsumsi. Dari sisi pengeluaran. Pengeluaran ya. Ya, pengeluaran bulanan. Apa istilahnya itu? Apa? Indeks rasio ya. Enggak. Dia pakai konsumsi. Konsumsi ya. Ya, pakai konsumsi per kapita. Loh kan ketimpangan kita kan itu dihitung dari konsumsi kan? Enggak, kalau kita pakainya aset. Oh, aset ya. Tapi ada juga yang pakai pengeluaran atau konsumsi. Oke. Ya. Tapi Tapi kalau konsumsinya atau kelas menengah berapa? kelas menengah itu kalau garis kemiskinannya 500 ribuan, maka di atas 500 ribu, 550 ribu itu masuk dalam kategori menuju kelas menengah. Kalau kelas menengahnya sendiri? Kelas menengahnya sendiri sekitar 2 juta per bulan. Per orang? Per orang. Ya lebih lah dari 2 juta per orang untuk Bima nggak bisa ngapa-ngapain dia. 2 juta rupiah per orang per bulan gitu ya. Yeah. Sampai dia di level sekitar kita pakainya 84 miliar rupiah. Nah itu 84 miliar rupiah itu per tahunnya. Jadi berapa tuh? 84 bagi 12. Nah itu batasan tier yang disebut sebagai kelas menengah. Oke. Ya. Masih jauh sekali kita kalau 84 miliar bagi 12. Ya. Berarti 7. Ya sekitar 7 miliar. 7 miliar per bulan. Itu per bulan. Jadi mulai dari di atas 2 juta sampai 7 miliar. Betul. Spendingnya itu. Itu kelas menengah. Jauh banget. Itu masuk kelas menengah. Kita sama-sama kelas menengah, tapi lu yang 2 juta per bulan, aneh yang 7 miliar per bulan. Jauh banget. Tapi ini yang jadi persoalan nih karena jumlah kelas menengah tadi, ini dalam 10 tahun terakhir berkurangnya 10 juta orang. Dari berapa ke berapa? Dari kelas menengahnya itu yang menuju kelas menengah 148 jutaan orang. 148 juta. Ini yang makin banyak nih, Bang. Iya. Nah, yang kelas menengahnya sendiri itu sekitar 48 juta orang. Oke, yang di atas 2 juta ya. Iya. Tapi turun-turun terus. Tapi makin turun-turun terus. Nah, ini yang akhirnya membuat kelas menengah ini kayak nggak diperhatiin. Jadi yang tidak diperhatiin itu aspiring middle class menuju kelas menengah dan si kelas menengah tadi. Jadi kelas menengah hilang bukan karena makin kaya, tapi dia makin turun ke bawah. Iya. Nah ini kan butuhnya apa sih, Bang? Butuhnya kan pekerjaan yang oke. MBG menyediakan pekerjaan yang oke nggak? Kopdes pekerjaan yang oke nggak? Saya kira nggak. Pekerjaan oke itu tetap nomor 1 ada di industri manufaktur. Kalau di pertanian itu di pengolahan hasil pertanian dan perikanannya. Karena itu yang butuh SMK ke atas kualifikasinya. Nah, terus sekarang lagi BBM misalnya, ke depan pasti akan ada penyesuaian harga. Orang kelas menengah butuhnya subsidi transportasi publik, gitu ya. Tapi ini semua bisa jalan kalau investasinya masuk kan. Iya. Nah, jadi saling ngikat gitu tuh. Jadi investasinya masuk kalau MBG-nya dievaluasi. Jadi balik lagi begitu. Jadi orang nanya, saya bisa trust rupiah dan bikin pabrik gimana ya? Berarti perbaiki dari sisi kebijakan APBN-nya, fiskalnya. Kuncinya di situ, trust. Jadi muter trust. Sekarang yang defisit trust. Ya kita low trust society memang. Oke, luar biasa ya. Nah, saya ingin bergerak ke tempat lainnya. Tapi sebelum bergerak ke tempat lain, saya ingin tanya, ada nggak harapan bagi pemerintahan Prabowo ini sesungguhnya? Saya tidak mengatakan harapan jatuh atau tidak ya, tapi harapan untuk survive dan kemudian menjalankan janji-janji politiknya, mengingat waktunya sudah hampir cuma 3 tahun lebih aja gitu loh, hampir 2 tahun ya masa pemerintahan. Kalau kita sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya kira-kira 1,5 tahun lebih sudah gitu. Tapi kalau kondisi sekarang ya dan belum ada perubahan, tapi justru saya lihat beberapa kebijakan itu justru memburuk ya, terutama yang badan ekspor nasional 1 pintu tadi. Itu persiapannya cuma 1 hari, Bang. Jadi registrasi di AHU-nya itu tanggal 19 Mei.
tanggal 20 Mei Danantara Sumber Daya Indonesia itu diumumkan presiden di DPR 1 hari. Artinya mau persiapan gimana? Itulah yang membuat saya agak skeptis. Tapi Danantara itu kalau nggak digitukan nggak jalan-jalan orang Indonesia kan seperti itu. Enggak, masalah Danantaranya udah banyak, jangan cari masalah baru kira-kira gitu. Danantara itu kan disuruh menyehatkan BUMN. Iya. Danantara itu disuruh cari investasi yang bagus. Ini beda nih Bang, yang ketiga ini dia disuruh cari kerjaan untuk jadi ekspor satu pintu. Jadi trader. Semua tapi komoditas. Danantara juga, under Danantara juga. Ada Danantara. Danantara tuh ada sub organisasi, enggak? Atau dia divisi aja? Dia kalau dibilang apa ya, sub organisasi, tapi oke, anak perusahaan. Anak perusahaan ya. Anak perusahaannya banyak. Sebenarnya juga bingung. Danantara itu perusahaan atau lembaga? Ya kita sama-sama bingung. Tapi ya sebelum kita jauh kita potong dulu ya. Don't go anywhere. Ya, sobat era sekalian, kita lanjutkan ya. Ini bagian terakhir karena beliau ini dikejar-kejar ya, ICW. ICW itu adalah orang Indonesia nonton korupsi. Jadi Indonesia Corruption Watch ya. Jadi sekarang bagian akhir ya. Saya ingin bicara tentang Chelios dan Anda. Oke. Saya terpaksa jadi saya bilang devil advocate tadi ya. Berusaha menggugat Chelios. Chelios itu Center of Economic and Law Studies. Satu pertanyaan saya, langsung diborong. Kenapa ada law studies-nya? Di mana titiknya? Saya ini orang hukum jadi tersinggung saya kalau yang bikin kok orang ekonomi. Yang kedua, dari mana sumber dana Anda? Berapa staf-staf yang Anda harus gaji? Berapa istilahnya overhead cost Anda per bulan misalnya? Nah, karena ini juga bagian dari transparansi. Kalau Anda nggak mau transparan, bagaimana Anda mengharapkan pemerintah transparan? Karena gini, bagi saya yang harus transparan itu dua hal: lembaga negara dan lembaga publik. Karena Anda publik, sebenarnya Anda lembaga bukan publik dalam pengertian negara, tapi lembaga publik. Beda sama private entity ya. Kalau private entity kan dia tidak cari donasi, cari bantuan, tapi Anda adalah lembaga publik, mewakili kepentingan publik, intinya gitu. Cuman tidak dari state budget. Even dari state budget nggak ada masalah juga. Yang penting ada transparansi di situ. Lalu Chelios tuh mau kemana? Apalagi ada tudingan-tudingan selalu dana asing dan lain sebagainya. Saya mengatakan kalau dananya dari negara, ya itu jadi plat merah. Tapi kalau dananya dari asing ya wajar. Kalau dananya kantong sendiri, nanti dibilang ada oligarki di belakangnya. Jadi serba salah. Kalau berdagang, ini institusi Center of Excellence atau jadi pedagang pasar? Silakan Anda pertanggungjawabkan itu. Kenapa ada law-nya dulu ya, ada hukumnya. Karena memang waktu itu ada kebutuhan menggabungkan sebenarnya multidisiplin ilmu. Jangankan soal hukum ya, karena salah satu pendirinya adalah teman-teman dari hukum. Siapa? Salah satunya ada Zakil Fikri, dia dosen UII yang hukum ya. Kemudian ada Zar Muhammad, satu lagi adalah dari Zuhad Aji. Itu orang. Berapa pendirinya? Ada 6. Seusia Anda semua ya, kurang lebih? Ya, kita aturannya nggak boleh di atas 40 tahun Bang. Oke. Jadi nggak ada board atau advisor di atas 40 tahunnya. Itu multidisiplin. Kemudian kedua, soal pendanaan. Kalau soal pendanaan sih gampang. Chelios itu punya PT dan yayasan. Punya PT dan yayasan, Punya PT dan yayasan. Yayasan itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang advokasi sosial. Untuk yayasan kita tuh kerjasamanya dengan salah satunya University of Warwick dari UK. Warwick ya? Ya, Warwick. Warwick ya? Warwick dari UK. Itu ada beberapa profesor terutama di Fakultas Hukum ya. Itu kita bekerja sama dengan mereka untuk proyek transisi energi. Dan saya sendiri adalah penerima dari British Academy Awards. Jadi kalau dibilang asing nggak ya, British Academy Award. Itu dari pemerintah Inggris. Asing banget. Itu sebagai
pemeran pengganti mana tuh? Gimana Bang? Maksudnya Bang? Pemeran pengganti. Biasanya kan British Academy Award ya? Emmy Award ya kan? Oke, Bisa betul. Academy Award ya kan? Tapi ini bukan Academy Award Piala Oscar ya, tapi British Academy Award. Ya, itu untuk Bukan Piala Oscar dari Inggris ya. nanti dia artis ya. Ya. Tapi ini untuk mencari pendanaan, dan itu kalau dicek di Google gampang ya, cek Bima Yudhistira gitu ya, Warwick University. Ya. Atau Bima Yudhistira British Academy Award, dipampang jelas di situ. Jadi kita sangat terbuka soal itu. Nah, PT ini yang mensubsidi kerja-kerja yang sifatnya pro bono. Contoh pro bono apa? Kopdes Merah Putih. Kita telepon-teleponan Kopdes dan lain-lain, ada budgetnya nggak? Ya ada. Meskipun nggak mahal. Jadi satu riset Selios Bang, untuk yang sifatnya advokasi sosial kayak Kopdes MBG, itu rata-rata budgetnya kurang dari 10 juta rupiah. Ini saya buka aja. Per riset. per riset, oke. Bukan per peneliti loh ya. Ya, per riset. Risetnya. Iya. Nah, karena kita foundernya Selios, termasuk saya juga punya komitmen. Kalau hal yang sifatnya riset sosial advokasi, nggak usah nunggu pendanaan. Oke. Masa ada proposal terus habis itu oke, baru ngerjain riset, udah telat kan? Iya, iya. Banyak lembaga gitu. Iya. Dia nunggu proposal dulu, baru melakukan Dan itu riset. back and forth proposalnya bisa 3 bulan sendiri, 6 bulan sendiri. Betul. Ada yang 1 tahun. Begitu sudah dapat dananya, udah dingin itu barang. Iya, isunya nggak relevan, Iya. gitu Bang ya. Jadi kita mencoba. Nah, yang PT ini kita terbuka juga. Yang PT, contohnya terbaru kita kerjasama dengan Badan Supervisi OJK. Laporannya bisa diunggah juga di website Selios tuh, semua enak kok. Kita kerjasama dengan siapa? PT-nya PT Celios. PT Selios. Oh, ini Anda seperti lembaga survei Indonesia ya, yang dulu kan lembaga itu. Ya. Tapi rupanya sekarang sudah berbentuk PT beberapa di antara mereka karena betul-betul profit oriented gitu. Yes, betul. Profit oriented. Iyalah, kalau PT harus profit oriented. Ya, Mana ada PT sosial gitu. Iya, Itu udah salah, itu yayasan harusnya. Benar. Untuk PT memang kita mengerjakan yang profit, namanya juga PT. Jadi riset-riset yang sifatnya komersil. Apa aja sih riset komersil, riset pasar. Jadi pada waktu startup lagi booming dulu, Ya. ya kita juga banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan startup digital untuk bisa mengelacak misalnya konsumen arahnya ke trennya kemana. Dan itu model kayak inilah Nielsen gitu-gitu ya. Kita mirip sama lembaga-lembaga konsultan. Nah itu profitnya kita ambil untuk overhead yayasan yang sifatnya tadi advokasi pro bono. Karena yayasan kan Overheadnya non-profit. berapa per bulan rata-rata? Per bulan itu sekitar 50. 50 juta ya. Yes. Bagi kelas menengah ke atas itu petty cash. Itu uang kecil Udah deh, itu. saya biayain kalau cuma 50 juta misalnya, ada mungkin ada orang begitu. Tapi rahasianya di sini, Bang. Iya. Sebagian dari kita dosen. Sehingga Dia juga ngerjakan proyek di kampus dan dapat penghasilan dari kampus. oh, jadi ada tambahan penghasilan. Iya, saya aja yang full di Selios. Yang lainnya coba cek, sebagian adalah dosen. Oke. Tapi PT sendiri sejauh ini oke ya, running well ya. PT alhamdulillah ada terus ya. Berapa pegawai PT itu? PT itu sekitar 15 kalau PT. Kalau yayasan? Sekitar 10. Bima di 2 tempat itu pastinya. Ya, di 2 tempat itu. Di Selios sebagai direktur eksekutif, Betul. di PT sebagai direktur utama. Ya, kalau di Akta, Ya. saya sebenarnya handle yang yayasan. Oke. Tuh, untuk kerja-kerja sosial tadi. Iya. Untuk PT itu salah satu leadnya sekarang namanya Nailul Huda. Dia ekonom juga. Oke. Kerjaannya memang bro nyariin duit lah. Oke. Tapi ente sendiri di PT sebagai Saya PT lebih ke arah pengawas sebenarnya. komisioner, Ya komisaris ya. komisaris ya, komisaris utama ya. Ya apalah itu Bang, namanya cuma 6 orang Bang. Dapat tim nggak? Abang lebih paham deh gitu. Mau dibagi gimana Bang 50 juta sebulan? Iya. Tetapi kan Anda kan orang yang terdidik ya, Anda kan bisa bicara di mana-mana, bisa ini kan mendapatkan income tambahan yang barangkali tak terduga kan, bisa jadi kan untuk survive kan mudah kan kelas menengah seperti Anda. Nulis buku sekarang Bang. Nulis buku. Buku apa? Debu Morowali, kita nulis novel. Oh, novel. Dan itu lebih laris daripada buku yang sifatnya Oh iya memang. non-fiksi. Dalam sejarah Indonesia novel yang paling laris dibandingkan ini kan. Judulnya apa? Debu Morowali. Debung.
Debu Morowali. Oh, Debu Morowali. Oh, Debu Morowali. Luar Yoi, biasa. Morowali. Ada cinta-cintanya? Nggak ada? Ada cinta-cintanya. Oh, ada cinta-cintanya. Cintanya sambil melawan ya. Oh, iya. Luar biasa. Itu udah selesai? Sudah. Dan ini lagi persiapan novel kedua. Loh, kenapa nggak dibawa? Ya abang belilah, katanya mau bantu pendanaan kan. Oh iya, nggak beli buku. Ya kita beli. Bawa. Iya, gitu. iya. Oke. Jadi sobat Era sekalian ya, kalau mau beli buku Debu Morowali boleh juga nih melalui RH Channel, nanti saya salurkan ke Bima ya atau timnya gitu ya. Jadi nanti bukunya kita tampilkan. Ya, jadi paling tidak salah satu fungsi RH Channel seperti itu. Ya, membantu pendanaan. Membantu pendanaan. Lewat beli buku. Membantu pendanaan dari publik. Jadi sekarang full time. Biasanya orang seperti Bima ini punya godaan kekuasaan. Yang saya sendiri rasanya udah selesai, ya kan? Godaan kekuasaannya adalah biasanya mulai direkrut di inner circle kekuasaan sebagai apa misalnya kan? Kan banyak teman-teman kita kan, wah saya lihat, wah begitu Ujang Komarudin ternyata di apa tuh deh? Yang bukan KSP. Office itu loh. Presidential Office. Ya, FCO. PCO. Philip Vermonte. Wah, ternyata di situ juga. Ya, ini saya sebut nama karena itu teman-teman kita yang biasa di society, yang biasa komentar dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak, yang lebih muda juga banyak sekali. Saya sudah declare tidak akan menjabat apapun dalam masa pemerintahan Prabowo, apalagi masih bersanding sama Gibran. Kecuali ada perubahan politik yang signifikan ya, barangkali kita berpikir. Tapi kalau sekarang mungkin enggak ya. Bima dengan usia yang menjelang 36, which is sangat muda sekali. Yang saya katakan tadi, aduh, beda kita 20 tahun bro. Saya udah 56, Anda baru menjelang 36. Jauh sekali bedanya. Anda 89 kelahirannya ya. Betul. 89 itu saya udah masuk S1. Jadi gimana komitmen Anda? Tetap ingin di society karena society tetap membutuhkan orang seperti Anda, karena tidak bisa juga terserap ke negara. Ternyata banyak sekali orang yang terserap ke negara terlepas dari keberhasilan atau tidak, tapi orang mempertanyakan apa sih kontribusinya kepada negara yang secara signifikan. Ada Teten Mas Duki yang paling terkenal kan, udah dari LBHI, kemudian ICW ngetop sekali kan, sampai apa itu terserap negara, Fajrul Rahman gitu-gitu. Tapi begitu di bagian dari negara kita terpaksa melepaskan dan kehilangan gitu. Dan pernah kritik Rocky Gerung mengatakan kita itu menitipkan orang-orang seperti itu biar jadi agen kita di sana. Ternyata enggak, dia yang terserap ke sana. Gimana? Saya sih ngelihat gini bang. Hidup saya harus merasa dicukupkan, itu yang penting itu. Satu, jadi merasa cukup. Oh itu kemewahan luar biasa. Jadi nggak pengen apa-apa yang berlebihan lah ya. Terus yang kedua, menurut saya teman-teman yang ada di dalam, saya selalu bilang teman-teman yang ada di dalam, mereka juga berjuang dengan caranya sendiri. Saya nggak pernah menyudutkan mereka gitu ya. Oke, bilang aja mereka butuh uang. Tapi ada nggak yang bisa dikolaborasikan atau diadvokasikan bersama? Karena kita juga butuh teman-teman anak-anak muda yang ada di dalam pemerintahan gitu ya. Di BUMN juga, di Danantara juga banyak teman gitu. Nah, yang ketiga, saya pikir kalau saya bisa cari uang sendiri dan bikin riset yang saya bisa jamin kredibilitasnya, pakai deh nih. Toh mereka lagi efisiensi anggaran bang. Ngapain nambahin beban gaji buat ngerekrut saya? Ini saya cariin duitnya. Yang penting nggak usah dituduh antek asing terus. Kalian yang akan pakai kajian ini secara gratis. Artinya kalau kajiannya objektif kan, nggak bisa dipakai kan uangnya dari manapun. Jadi kita berfungsi sebagai apa ya? Dissenting opinion yang hilang di dalam pemerintahan. Jadi dari situ aja saya udah merasa seneng sebenarnya. Dengan kondisi sekarang udah lebih dari cukup. Ya karena kerja-kerja NGO itu seperti itu ya. Ini kan kalau dibilang NGO kan. Seperti misalnya nih teman-teman dari koalisi pemilu itu lagi mendorong misalnya MMP, mixed member proporsional. Kan harus tahu itu patternnya di mana. Oh itu Jerman, tidak berarti antek Jerman. Gitu. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Kita doakan semoga berhasil ya. Saya tetap beginilah gitu ya. Menjaga stamina idealisme itu
tidak gampang, terutama ketika Anda sudah beranjak tua. Yang orang butuh hidup mapan, kenyamanan dan lain sebagainya. Closing statement. Buat teman-teman yang masih muda, gunakanlah waktu ini untuk mendengarkan sih kesalahan apa yang pernah dibuat oleh generasi-generasi sebelumnya, dan harapan apa bagi generasi sebelumnya yang mau dititipkan ke anak-anak muda. Jadi optimisme, kalau nggak bisa optimis sama kondisi hari ini, ekonomi dan lain-lain, optimislah pada diri sendiri yang terus upgrade, terus berbenah. Dan jangan lupa baca buku apapun, termasuk Debu Morowali. Oke, ya. The closing statement is Debu Morowali. Jadi sahabat sekalian ya, sekali lagi bahwa Keren Cerdas Podcast ini memang dimaksudkan untuk deep interview dan dari berbagai sisi, dari yang sekarang bekerja untuk negara, dari mereka yang barangkali selalu oversight terhadap negara ini, melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah yang dicari adalah kebenaran informasi atau sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya informasi. Dan kita, saya pribadi tidak terlalu peduli informasi itu datangnya dari mana. Yang paling penting esensinya bahwa informasi itu benar, baik, dan bermanfaat. 3B lah, benar, baik, dan bermanfaat. Ada juga informasi yang benar tapi tidak baik dan tidak bermanfaat. Tadi benar, baik, dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan edisi lainnya. Dan untuk Bima Yudhistira ini bukan yang terakhir tentunya, karena harus ada pertanggungjawaban ketika ada feedback dari masyarakat begini-begini dan lain sebagainya. Kita undang lagi nanti dia. Bahkan bila perlu crossfire dengan menteri. Crossfire dalam hal ini bukan untuk mengadu, tapi sekali lagi untuk mencari kebenaran informasi yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.